Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat ujian akhir mata kuliah manajemen pemasaran 1 dosen Bapak Adi Nursalim SMM CPH CM CSUP bagian A nomor 1. Saya hadir di perkuliahan sebanyak 14 kali. Saya harus hadir di perkuliahan agar mengerti mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Kemudian nomor 2, banyak tugas yang telah diberikan seperti membuat ringkasan materi, membuat video mengenai materi perkuliahan, dan lain-lain. Manfaat bagi saya setelah mengerjakan tugas-tugas tersebut adalah saya lebih memahami mengenai masalah manajemen pemasaran. Untuk pertanyaan nomor 3, dampak yang terjadi kepada saya setelah mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran adalah dalam kehidupan sehari-hari, terkadang tanpa saya sadari telah menerapkan ilmu manajemen pemasaran. Untuk jawaban nomor 4, kesan saya terhadap perkuliahan online ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya dapat mengurangi pengeluaran, sedangkan sisi negatifnya kurang adanya interaksi dalam perkuliahan. Untuk perkuliahan offline, saya hanya mengikuti aturan dari universitas saja, bagaimana sebaiknya. Kemudian bagian B, pertanyaan nomor 1, yaitu pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang. Sedangkan manajemen pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Jadi, intinya adalah pemasaran merupakan kegiatannya, sedangkan manajemen pemasaran adalah ilmu untuk melakukan kegiatan pemasaran. Nomor 2, karena konsep pemasaran dianggap dapat membantu perusahaan untuk meraih laba secara maksimal, memberikan kenyamanan terhadap karyawan, membantu masyarakat, dan memberikan perlindungan serta kepuasan kepada pelanggan atau segmen pasar yang dituju. Nomor 3, perusahaan dan lingkungan pemasaran makro sangat terkait erat. Maksudnya adalah perusahaan harus memperhatikan mengenai aspek makro sebelum memasarkan sebuah produk seperti demografi, kondisi ekonomi, faktor sosial dan budaya, serta faktor politik dan hukum. Nomor 4, tujuan utama konsep pemasaran adalah untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Karena jika kepuasan dan kebutuhan konsumen terpenuhi, maka akan berdampak pada hasil penjualan produknya yang meningkat, dan pada akhirnya tujuan pemasaran akan tercapai, yakni memperoleh keuntungan atau laba. Nomor 5, tugas manajemen pemasaran yaitu melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar. Kemudian melakukan perencanaan analisis peluang pasar. Kemudian menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar. Kemudian merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Nomor 6, alternatif dalam menentukan sasaran pasar adalah yang pertama, segmen pasar. Maksudnya adalah jika perusahaan kecil, maka segmen pasar yang dituju juga segmen yang kecil. Begitu juga sebaliknya. Jika perusahaan tersebut besar, maka segmen yang dituju juga besar. Yang kedua, pertumbuhan segmen pasar. Maksudnya adalah selalu memperhatikan pertumbuhan pasar. Jika berkembang, maka usaha kita akan berkembang juga. Begitu juga sebaliknya. Ketiga, menganalisis situasi. Maksudnya adalah dengan memahami kondisi dari sisi distributor, konsumen,
supplier, dan juga bagian lainnya dalam menggunakan strategi analisis tersebut. Strategi analisis ini bisa berupa kelemahan, kekuatan, peluang, atau ancaman. Kemudian keempat, menganalisis sumber daya. Maksudnya adalah menganalisis sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jika sumber daya ini diperoleh dari segala pihak, maka sasaran pokok yang akan ditentukan harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh berbagai pihak. Kemudian kelima, yaitu menghitungkan modal. Maksudnya adalah semakin besar target pasar yang dituju, maka akan semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Kemudian jawaban bagian C. Nomor 1, video pertama berjudul konsep inti pemasaran. Merupakan kelanjutan dari materi dasar manajemen pemasaran. Setelah mempelajari arti pasar, arti pemasaran, dan manajemen pemasaran, maka berlanjut ke konsep inti pemasaran. Video kedua berjudul bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam video tersebut menggunakan konsep 4P. Video ketiga berjudul marketing mix. Konsep yang digunakan ialah 7P. Dalam video tersebut pembahasannya sama dengan video kedua, namun di video ketiga menggunakan konsep 7P. Nomor 2, video pertama pembicaranya adalah Iqbal Satyanegara MSI. Video kedua pembicaranya adalah Mr. Iqbal. Video ketiga pembicaranya adalah Febri Zayanti. Nomor 3, ketiga video tersebut berbicara mengenai konsep dari manajemen pemasaran, strategi dalam pemasaran, serta bauran pemasaran. Keempat, setelah menonton ketiga video di atas, saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam memasarkan suatu produk, ada banyak hal yang harus diperhitungkan terlebih dahulu. Semua hal tersebut dapat kita ketahui dan dipelajari di dalam ilmu manajemen pemasaran. Nomor 5, manfaat yang saya dapat dari ketiga video di atas adalah dapat membantu saya mengetahui strategi pemasaran yang harus dilakukan jika ingin melakukan sebuah usaha. Demikian jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran 1, Bapak dosen Bapak Adi Mursalin SEMM, CPHCM, CSOP. Terima kasih.